Nah, oke, baik, kita lanjutkan ya, karena tadi rekamannya terputus ya, karena kita menggunakan yang masih gratis. Kita hanya diberi kesempatan 10 menit. Ya. Nah, kemudian kita berikut masuk kepada yang keempat ya, tentang syarat-syarat ilat. Nah, di sini yang keempat ini adanya hubungan kesesuaian atau kelayakan ya antara sifat dengan hukum yang akan menjadi ilat. Apa contohnya? Nah, bolehnya seorang membatalkan puasa itu karena sakit dan menyulitkan untuk berpuasa. Nah, sakit, nah itu bersesuaian sebenarnya dengan hukum tidak bolehnya berpuasa. Nah, kenapa demikian? Nah, karena orang sakit itu biasanya dia lemah dan dia butuh kepada makan, sementara dia berpuasa. Nah, oleh karena itu dalam keadaan sakit itu kita boleh untuk tidak berpuasa. Nah, tapi kalau sekiranya tidak ada kesesuaian hukum, maka tidak boleh. Apa contohnya? Umpamanya, mengantuk menyebabkan seorang boleh untuk tidak berpuasa. Antara mengantuk dengan tidak berpuasa sebenarnya tidak ada hubungan, ya, karena mengantuk itu obatnya tidur, sementara sakit tentu obatnya adalah makan agar dia kuat. Nah, jadi mengantuk itu sebenarnya tidak ada kesesuaian antara sifat dengan hukum yang akan menjadi ilat. Nah, kemudian yang kelima, ilat itu mempunyai daya rentang. Apa maksudnya? Artinya bisa dikembangkan atau kita rentangkan kepada kasus yang lain. Contoh, mengucapkan kata kepada kedua orang tua dapat juga nanti ditemukan pada perbuatan yang sejenis seperti menendang orang tua dan memukul kedua orang tua. Nah, ada yang tidak sesuai, yang tidak bisa kita rentangkan. Apa contohnya? Hukum yang biasanya sifatnya adalah pengecualian. Contoh, menyapu sepatu. Nah, menyapu sepatu itu sifatnya pengecualian. Nah, tentu tidak hanya bisa kita terapkan kepada kasus-kasus yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang sebagai ilat. Nah, kalau nanti kita temukan ada yang lain yang bertentangan atau nas yang bertentangan yang kita sebut sebagai ilat, maka itu tidak dibolehkan. Contohnya apa? Umpamanya pada hari ini kita lihat perempuan sudah bekerja, pendapatan mereka juga banyak. Nah, apakah boleh nanti sekiranya harta warisan itu kita bagi 50-50? Tidak juga. Ya, karena memang ada ayat yang berbicara tentang bagian laki-laki itu adalah 2 kali bahagian perempuan. Nah, ini merupakan syarat-syarat ilat yang mesti ada, ya, tidak ada skala prioritasnya, tapi semuanya mesti ada ketika kita menggunakan metode ilat dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, ini yang kita terpenting lagi. Bagaimana cara mencari ilat atau masalah ilat? Nah, ada beberapa cara untuk menemukan ilat itu, ya, ada petunjuk yang jelas dan tidak jelas, ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama untuk cara mencari ilat itu adalah melalui nas, ya. Nas adalah nas yang sarih namanya, yaitu lafaz-lafaz yang dalam nas secara jelas menunjukkan ilat dan tidak ada kemungkinan selain itu. Contoh, lafaz min ajli ya. Min ajli zalika katabna li Bani Israel. Nah, karena perbuatannya demikian, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Nah, kata-kata min ajli ini itu menandakan ilat ya. Atau kata-kata kai, likaila yakuna ya, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara mereka saja. Nah, kata-kata kai ini nanti ya, ketika kita temukan dalam Al-Quran, maka kemudian itu menjadi ilat secara langsung. Dan yang terakhir adalah kata-kata izan. Nah, ini yang tiga ini merupakan nas yang sarih namanya. Nah, kemudian yang kedua, yang B-nya nas yang zahir, yaitu lafaz-lafaz yang secara lahir digunakan untuk ilat, tapi tidak secara pasti. Umpamanya, ada lam zahir ya, ada lam ya, li'an yakuna, li'alla yakuna ya. Nah, lam yang ada di awal itu disebut dengan ilat namanya. Nah, kemudian huruf ba ya, ketika kita temukan nanti huruf ba di awalnya, maka kemudian itu juga nanti akan menjadi ilat. Atau huruf fa umpamanya. Apa contohnya? Wasariku wasarikatu faqta'u aydahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Ya, maka adanya potong tangan itu sebabkan adanya perbuatan mencuri. Nah, kemudian kalimat in ya. In ya, ada in di awal di dalam kalimat baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maka itu menyatakan kalau di sana ada ilat. Nah, kemudian yang kedua ijma. Ya, ijma ya, ini merupakan hilaf hukum yang ditetapkan dengan menggunakan ijma para ulama. Apa contohnya? Janganlah kalian seorang itu menghakimi antara dua orang dan dia dalam keadaan marah ya. Man lam janganlah seorang itu menghakimi ya antara dua orang dalam keadaan marah. Artinya tidak bolehnya kita menghakimi dua orang yang bersengketa itu adalah dalam keadaan marah, karena sifat marah ini nanti bisa jadi membuat kita ya menetapkan hukum itu ya, dalam keadaan emosi itu tidak adil seperti itu. Nah, jadi tidak bolehnya menetapkan hukum dalam keadaan marah itu ditetapkan dengan menggunakan ijma para ulama. Nah, berikutnya adalah al-ima' wa tanbih.
Artinya penyertaan sifat dalam hukum. Nah, seandainya penyertaan itu bukan menunjukkan keilatan suatu sifat bagi hukum, nah tentu pernyataan itu tidak berarti. Apa contohnya? Nah, ketika orang Arab Arabi itu melaporkan kepada Nabi bahwa ia telah mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadan, maka Nabi berkata, merdekakanlah budak. Artinya ada penyertaan ya antara sifat dengan hukum. Nah, kewajiban memerdekakan budak itu diletakkan setelah adanya mencampuri isi di siang hari bulan Ramadan. Nah, jadi ini disebut dengan al-ima' wa tanbih namanya, penyertaan sifat dalam hukum. Nah, kemudian berikutnya as-sabru wa taksim, artinya memperhitungkan dan menyingkirkan dan meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat yang ada pada asal, memperhitungkan sifat yang tidak pantas. Contoh, hukum riba fadal yang terdapat dalam sebuah hadis, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai. Nah, apa sebenarnya menjadi ilat hukum ketika diharamkan gandum dengan gandum dan jelai dengan jelai ini? Ini riba fadal ya, tukar menukar barang sejenis ya, maka kemudian ada kelebihan itu disebut dengan riba. Apakah karena dia adalah makanan? Apakah dia adalah barang yang ditimbang atau apakah dia barang ditakar? Nah, lalu dicoba lihat oleh para ulama. Andai kata dia barang yang ditakar, maka banyak barang-barang lain yang ditakar. Maka kemudian tidak semuanya wajib dikategorikan sebagai riba fadal. Kalau begitu tidak bisa. Bahkan karena dia barang ditimbang, banyak lagi yang ditimbang. Pepaya ditimbang juga, jambu ditimbang juga. Tapi jambu itu ditukar dengan yang lain, mungkin misalnya lebih juga, tidak dikatakan sebagai riba fadal. Jambu sama jambu ditukar, ada kelebihan, tidak ada masalah. Dia tidak dikategorikan sebagai apakah dia makanan. Nah, inilah yang dipilih oleh para ulama. Makanya riba fadal itu terjadi pada makanan pokok ya. Makanan pokok. Nah, apa yang tidak menjadi makanan pokok, maka di sana tidak berlaku apa yang disebut dengan riba fadal. Artinya kita singkirkan dan memperhitungkan mana yang memungkinkan itu dijadikan sebagai ilat. Nah, kemudian berikutnya adalah takhrijul manat. Apa itu takhrijul manat? Usaha untuk menyatakan ilat dengan cara mengemukakan adanya keserasian sifat dengan hukum yang beriringan. Artinya antara sifat dengan hukum itu beriringan, tapi ada keserasian. Apa contohnya? Seperti dalam riwayat Muslim, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, adanya hukum haram itu, ya itu adanya hukum haram itu adalah beradanya setelah adanya kata-kata muskirin. Nah, muskirin ini adalah setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi kita bisa memahami bahwa segala yang memabukkan itu hukumnya haram ya. Ada sifat memabukkan, maka kemudian itu hukumnya adalah haram. Nah, kemudian berikutnya tankihul manat, artinya menetapkan suatu sifat di antara beberapa sifat. Ini sebenarnya hampir sama juga dengan sebelumnya tadi ya. Yang terdapat dalam asal setelah meneliti kepantasan. Mana yang kepantasan dan yang menyingkirkan yang lain. Contohnya apa? Kisah Arabi yang mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan dan keharusan memerdekakan budak. Nah, dilihat dari beberapa sifat yang melatar belakangi hukum tersebut. Apakah karena dia orang Arab pedesaan? Kalaulah sekiranya karena dia orang Arab pedesaan itu wajib memerdekakan budak, tentunya semua orang Arab pedesaan itu mesti memerdekakan budak. Tapi tidak seperti itu. Berarti ini tidak bisa dijadikan ilat. Apakah karena yang dicampuri itu adalah istrinya sendiri? Nah, kalau istrinya sendiri dicampurin ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah istri orang lain yang dia campuri. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa juga dijadikan sebagai ilat. Nah, apakah karena bercampur itu terjadi di siang hari bulan Ramadan? Kalau malam hari tidak ada masalah. Tapi karena itu terjadi di siang hari bulan Ramadan, maka kemudian inilah yang menjadi ilat wajibnya seorang itu untuk memerdekakan budak. Nah, kemudian berikutnya adalah sabah, yaitu adanya sifat yang memiliki kesamaan baik dari segi kesamaan hukum dan sifat yang lebih dominan ya, maupun karena kesamaan bentuknya. Apa contohnya? Penetapan ganti rugi hamba sahaya dari segi harta yang dia miliki atau kepada orang merdeka dari segi dikenai beban hukum. Maka yang lebih tepat adalah budak tadi adanya kewajiban untuk ganti rugi ya. Kalau dia melakukan suatu kesalahan adalah dikiaskan kepada orang merdeka dari segi dikenai beban hukum, bukan dari segi dia punya harta yang dimilikinya. Nah, kemudian yang terakhir disebut dengan dauran. Apa itu dauran atau sirkulan? Adanya hukum sewaktu bertemunya sifat dan tidak ada hukum sewaktu tidak ditemukan sifat. Apa contohnya? Aroma atau bau minuman keras tertentu. Bau itu selalu akan semerbak ketika ada minuman dan akan hilang ketika berubah menjadi cuka. Nah, karena memang ada kaidah yang menyatakan al-ilat al-hukmu yaduru ma'al ilat. Hukum itu akan berada seputar ilat. Ketika ilatnya ada, maka hukum ada.
Ketika ilatnya tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Nah, seperti perasan anggur itu ketika dia fermentasi, dia pertama berubah menjadi anggur, menjadi juga khamar,